Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita bersyukur memasuki minggu pertama di bulan September ini. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di minggu pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita berikan hati, kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang memelihara kesetiaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam seluruh ibadah ini. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita, memanggil aku dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Dia prihatin menunggu kita. Jangan ragu untuk mengikut ajakan Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian, sungguh lembut Tuhan memanggil. Memanggil
Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ketika Engkau masih memanggil kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami dalam kondisi yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan prihatin melihat kami. Tuhan mau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang kami hendak puji dan kami sembah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah kiranya hanya nama-Mu yang kami puji dan kami sembah. Hanya kemuliaan Bapa di surga yang ada bersama dengan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah dari rumah. Biarlah kami semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita terus memuji Tuhan dengan menaikkan pujian, Bapa yang mengasihiku. Kau
Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau tahu pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Bersama semua orang percaya di muka bumi ini, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Louis Prasetyo dengan tema menjadi garam dan terang. Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar dimanapun kita berada, menjadi garam dan terang dunia. Mari kita naikkan pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Engkau ada untuk menolong kami dari hari Senin hingga hari Sabtu, di mana kami terus bekerja. Dan kemudian hari ini kami ada waktu kembali untuk kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami ingin menjadi seperti apa yang Engkau ingini Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan ini. Dan juga kami mengambil satu nilai penting yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi seorang yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Kau ingini. Kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Jika sebelumnya kita membahas mengenai ucapan berbahagia, yang mana ada beberapa poin penting di dalamnya dan kita sudah mempelajari semuanya. Dan hari ini kita akan masuk satu pembelajaran, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Nah, 2015 lalu saya melaunching buku saya yang berjudul Pribadi yang Berkualitas. Dalam buku ini, di dalam kutipan yang belakang, dalam tulisan ini saya kutip statement dari seorang tokoh agama Hindu yang bernama Mahatma Gandhi. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Itu ujar Mahatma Gandhi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah ungkapan dari seseorang yang benar-benar mengagumi ajaran Kristus. Tetapi ketika dia melihat orang-orang Kristen, dia menjadi nggak tertarik gitu. Dia tertarik pada Kristus dan ajarannya, tapi tidak tertarik dengan orang Kristen yang tidak menghidupi ajaran tersebut. Penyebab dari statement ini adalah pada waktu itu Mahatma Gandhi pernah masuk ke dalam sebuah gereja, hampir masuk sebenarnya. Dia berusaha untuk masuk, ingin beribadah dan mungkin ingin rindu lebih dekat lagi mengenal tentang Kristus dengan ajaran kasihnya. Kemudian dia masuk ke dalam gereja. Ketika ada di luar gereja itu, kan biasanya kalau gereja nih kan ada penerima tamu atau aser ya. Nah, biasanya penerima tamu ini harusnya menerima dan kemudian dibawa masuk ke dalam gereja. Tetapi pada waktu itu Mahatma Gandhi ditolak dan diusir dari gereja itu. Tentunya hal demikian ini membuat Mahatma Gandhi akhirnya berpikir, loh katanya orang Kristen penuh kasih. Loh katanya Yesus sendiri itu dalam Alkitab kan mengajarkan tentang kasih itu. Lah kok ini saya mau masuk gereja ditolak. Dan Mahatma Gandhi tidak pernah akhirnya mau benar-benar menjadi Kristen. Dan dia mengatakan, saya tertarik kepada Kristus Anda, tetapi saya tidak tertarik kepada Kristen, orang-orang Kristen Anda. Saya yakin Mahatma Gandhi adalah satu dari antara banyak orang yang pernah mengalami ini. Mereka ingin percaya Yesus tetapi terhambat oleh kelakuan orang-orang Kristen yang pada akhirnya tidak menunjukkan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Bapak Ibu, apa yang salah sebenarnya? Apa yang salah sehingga orang di luar sana tidak tertarik pada Kristus? Nah, mari kita akan belajar ini di dalam Alkitab kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai seterusnya nanti kita akan baca, tapi saya mau ajak kita untuk baca dalam bagian ini terlebih dahulu. Dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita, saya, Bapak Ibu yang di rumah semuanya, kita ini adalah garam dunia. Kita ini harus mengasinkan, memberi rasa kepada dunia ini. Kita adalah garam dunia. Dan dikatakan kalau garam itu jadi tawar, untuk apa lagi? Nggak ada gunanya.
kalau nggak dibuang kemudian diinjak orang. Kalau berbicara mengenai garam Bapak Ibu, seakan-akan kalau zaman sekarang nih garam itu kayak nggak penting banget ya. Apa sih kegunaan garam juga? Saya bolak-balik ke dapur juga saya lihat garam juga untuk apa? Kalau istri saya pasti untuk masak. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa garam ini adalah salah satu benda yang sangat berharga pada masa lampau. Salah seorang tokoh ya, saya akan membacakannya di situ. Namanya Cassiodorus, dia hidup sekitar 485 sampai 585 Masehi. Sudah lama banget ini ya. Nah, dia adalah seorang senator Romawi. Dia mengatakan seperti ini, garam lebih penting daripada emas. Ia mengatakan, sebagian orang tidak memerlukan emas, tapi tak seorang pun dapat hidup tanpa garam. Yang artinya dia ingin mengatakan bahwa kalau dibandingin emas sama garam, lebih penting garam. Saya bisa hidup walaupun saya nggak punya emas. Kita akan sangat menderita dan sengsara kalau kita tidak memiliki garam. Ya kenapa? Karena ada dua hal penting atau dua poin penting dari garam ini. Kalau saya lihat, yang pertama, garam itu memberi rasa pada masakan. Kalau Bapak Ibu makan kemudian nggak ada garam, aduh, rasanya kayak apa? Tidak ada gunanya sekali makan, ini rasa hambar gitu Bapak Ibu. Nah yang kedua, garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan. Zaman dulu kan belum ada kulkas nih. Ya bagaimana cara supaya daging itu bisa awet, supaya ikan itu bisa awet? Dikasih garam Bapak Ibu. Nah dua pokok penting atau dua fungsi penting dari garam ini, inilah yang membuat garam itu menjadi sangat berharga Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya garam ini nih yang berharga banget ini, dia sudah nggak asin lagi, apa yang akan kita lakukan? Ya jelas kita akan buang. Untuk apa garam kalau tidak ada rasa asinnya? Sama kayak gula nggak ada rasa manisnya, ya itu bukan gula. Tapi kita melihat manfaat yang sangat penting. Dan bahkan sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya garam Bapak Ibu. Saya baru tahu bahwa celery atau upah, kan dalam bahasa Inggrisnya salary ya. Biasanya kalau orang bekerja maka setiap bulannya akan dapat salary, bisa harian, bisa mingguan, yang penting dapat salary. Bapak Ibu tahu bahwa salary ini berarti garam loh Ibu sebenarnya. Salary adalah garam. Jadi pada waktu itu ketika orang-orang Romawi ada di dalam peperangan, mereka akan mendapatkan salary atau tunjangan, uang itu dipakai untuk beli garam. Wih, kok bisa ya? Kenapa ada tunjangan untuk beli garam? Iya, karena itu sangat dibutuhkan untuk mengawetkan makanan dan memberi rasa untuk makanan itu. Dan kemudian sampai sekarang itu dikenal sebagai upah, salary. Tapi ini membuktikan betapa pentingnya garam. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kota-kota besar pada zaman itu adalah kota-kota yang memproduksi garam. Ada sebuah fakta menarik di sini. Saya ada menuliskan bahwa ada namanya Perang Venesia. Bahwa ada perang Venesia itu, ternyata perang itu merebut kota, salah satu kota yang mana kota itu memproduksi garam. Sampai rela perang Bapak Ibu untuk mendapatkan sebuah garam. Itulah kenapa ada peribahasa kan? Peribahasanya adalah bagaikan sayur tanpa garam. Ya kalau hidup kita lagi nggak beres, nggak enak gitu, nggak mood gitu kan, ada lagi banyak masalah ataupun lagi nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, nanti kita akan bilang, wah hidupku ini serasa sayur tanpa garam gitu. Atau kalau kita misalnya lagi sendiri, orang yang kita sayangi atau orang-orang di sekitar kita nggak ada yang dekat sama kita, lagi jauh semuanya, kita kadang mengatakan, aduh nggak ada dia itu hidup saya serasa sayur tanpa garam. Karena nggak nikmat, nggak ada faedahnya hidup ini. Kalau yang artinya tanpa garam itu makanan nggak enak.
Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen yang tidak bisa menjadi garam dunia, gak ada gunanya Bapak Ibu hidup kita ini. Jadi inti dari ayat ini sebenarnya ingin mengatakan gini, Tuhan mau supaya kita jadi garam. Tuhan mau supaya kita menjadi garam dunia. Tuhan mau supaya kita jadi garam dunia, yang artinya hidup kita ini memiliki impact bagi orang lain. Hidup kita ini memiliki dampak untuk orang lain. Hidup kita ini berguna bagi orang lain. Bukan kita hanya memiliki kehidupan yang datar-datar, yang gak ada rasa, yang bahkan membuat orang lain muak sama kita. Itu yang pertama. Tuhan ingin supaya kita hidup berdampak. Lalu kalau kita lihat di ayat selanjutnya Ibu, kita akan baca ya, dalam Matius 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Setelah dikatakan bahwa kita ini adalah garam, ternyata di sini dikatakan bahwa kita ini juga adalah terang. Apa yang dimaksud dengan terang? Kita nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Yang namanya terang itu pasti bisa berasal dari lampu, cahaya yang membuat kita dapat melihat. Seandainya dunia ini nggak ada cahaya sedikit aja, pasti kita nggak bisa melihat apapun. Apapun tidak bisa kita lihat. Itulah kenapa pentingnya yang dimaksud dengan terang ini. Nah, terang ini membuat kita bisa melihat. Beberapa waktu ini, hampir sebulanan, di tempat tinggal saya ini sering mati lampu. Pernah satu kali mati dari jam 10 pagi, dan itu baru menyala jam 8:30 malam. Dari jam 6 sudah mulai gelap sampai 8:30 Bapak Ibu. Pasti itu kondisi yang sangat-sangat ya kalau dibilang boleh menderita. Kenapa menderita? Pertama, nyamuk pasti banyak banget kalau nggak ada lampu. Yang kedua, kita nggak bisa lihat apapun. Saya masuk rumah ingin kamar mandi, Bapak Ibu, saya nabrak meja komputer saya. Nggak kelihatan, saking gelapnya gitu. Nah, apalagi kalau mau melihat kotoran misalnya ada di muka kita, di dalam badan kita, bagaimana kita bisa melihatnya kalau nggak ada cahaya? Ya nggak bisa. Sama kayak kita mau menuju sesuatu, harusnya jalan itu benar, tapi begitu nggak ada lampu, nggak ada penerangan, kita akan tersesat. Nah, apa gunanya lampu? Kenapa kita harus menjadi terang dunia ini? Dunia dikuasai kegelapan, dunia nggak bisa melihat terang yang benar, yaitu Yesus itu. Nah, itulah gunanya kita, di mana kita ini menjadi terang. Bagaimana kita bisa menuntun orang yang dalam kegelapan itu kita bawa untuk menuju terang yang kudus, yaitu ke Kristus. Hidup kita berdampak, hidup kita menuntun orang ke dalam kebenaran. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan jadilah garam, jadilah terang. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kamu adalah garam yang memberi rasa bagi semua dunia ini, yang berdampak hidupmu bagi dunia ini. Tetapi kamu juga terang yang menuntun mereka semuanya ini ke dalam Kristus. Kita akan baca ayat selanjutnya Bapak Ibu. Dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Satu-satunya cara supaya kita bisa menjadi garam dan terang adalah kita melakukan perbuatan yang baik. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Seberapa banyak orang tidak melakukan perbuatan baik ini sebagai orang Kristen? Justru yang dilakukan adalah perbuatan yang buruk. Dan itu mempermalukan Tuhan kita. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan untuk semua orang tanpa terkecuali, itu membuat orang-orang yang melihatnya memuliakan Tuhan. Jangan sampai ayat ini berubah Ibu. Jangan sampai menjadi begini. Demikianlah hendaknya terangmu tidak bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan jahatmu dan kemudian menghujat Bapamu yang di surga. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang akhirnya Tuhan kita dihujat gara-gara tindakan kita yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan.
Nah, inilah penting. Memang kita sudah diselamatkan, iya, itu tidak akan hilang dalam diri kita. Kita diselamatkan, jaminan kekal dalam Roh Kudus. Tapi kita memiliki tanggung jawab untuk kita bisa melakukan terang itu, supaya orang-orang melihat dan Bapa kita dipermuliakan. Saya ingin ambil satu contoh, berasal dari kitab Daniel, Bapak Ibu. Nah, dalam kitab Daniel ada kisah 3 pemuda yang cakap, yang takut Tuhan. 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hidup pada waktu itu dan mereka dipaksa untuk menyembah kepada raja atau patung raja. Menyembah kepada berhala lah. Tapi mereka adalah orang-orang yang takut Tuhan. Mereka memegang prinsip yang mana Tuhan satu-satunya Allah Israel. Dan mereka tidak mau menyembah. Sekalipun mereka tahu resikonya. Setiap orang yang gak mau sembah raja atau patungnya, maka dia akan dibakar di perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu tes lah, kasih nyala lilin, kemudian pegang apinya 5 menit aja. Waduh, pasti kesakitan ini, udah sakit banget tangan kan, melepuh. Dan bahkan nanti mungkin mateng gitu kan tangannya. Saking panasnya. Dan resiko ini mereka siap tanggung, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego siap tanggung mereka, kalaupun masuk dibakar-bakar sudah. Kalau Tuhan mau selamatkan, pasti Tuhan akan selamatkan kami. Dan mereka dipanggil sama raja, kalian tidak mau menyembah patung ya, berarti kalian akan dibakar di api. Dan mereka tidak gentar, mereka tidak takut. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kemudian terjadi, Bapak Ibu, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam perapian itu mereka pada akhirnya mendapatkan mujizat. Dan mereka tidak terbakar sedikit pun, bajunya masih utuh, kulitnya utuh, dan mereka keluar dari situ, dibawa keluar. Mereka yang membawa orang 3 ini masuk dalam perapian akhirnya dibakar juga di situ dan mereka mati. 3 orang ini keluar dan kemudian Bapak Ibu tahu yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka benar-benar menjadi garam dan terang, Bapak Ibu. Pada akhirnya dari iman yang teguh itu mereka tetap memegang kebenaran ini. Pada akhirnya raja yang minta disembah itu, pada akhirnya dia mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah Allah yang benar. Kita akan lihat ya percakapannya dan statement dari raja ini. Dalam Daniel 3 ayat 27 sampai 4 ayat 1, dan para wakil raja, para pengusaha, bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dikatakan di sini raja mengatakan terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kata terpujilah inilah yang dikatakan bagaimana memuliakan Allah. Dari kesaksian hidupnya, garam dan terang yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini, pada akhirnya inilah yang membuat raja memuji nama Allah. Bahkan tidak hanya itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam ayat 9, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Perhatikan Bapak Ibu, kesetiaan mereka kepada Tuhan, hidupnya yang menjadi garam dan terang, akhirnya membawa pada waktu itu raja itu sampai memuji Tuhan Israel. Nah, kehidupan seperti ini, inilah yang seharusnya kita miliki, Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kita semuanya berusaha untuk kita bisa menjadi garam dan terang. Kita berdampak bagi orang lain, kita menuntun mereka untuk mengenal Allah yang benar itu. Mungkin saat ini orang-orang di sekitar kita sedang tersesat. Bagaimana caranya dari kehidupan kita
dengan perbuatan baik kita menjadi kesaksian dan mereka pada akhirnya mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu. Salah seorang tokoh, Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seorang yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia memberikan diri untuk melayani orang-orang miskin yang ada di India. Dia membuat rumah sakit untuk menolong mereka yang tidak bisa berobat dan kemudian diobati oleh Bunda Teresa. Tidak hanya itu, Ibu, bagaimana Bunda Teresa ini membangun rumah dan kemudian rumahnya ini dipakai untuk anak-anak kecil yang ditinggalkan orang tua mereka, yang mana mereka dibuang sama orang tua mereka, ditampung di situ. Dan hidupnya mengabdikan diri untuk hal itu, Bapak. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Dia memperoleh penghargaan Nobel, bahkan ketika perayaan penghargaan itu, dia tidak mau. Dia bilang lebih baik uangnya dipakai untuk membantu orang-orang miskin di satu daerah tertentu. Sebegitunya dia membuat itu. Karena apa? Karena hidupnya sudah menjadi garam dan terang, dan kemudian itu berdampak, Bapak Ibu. Tentunya berdampak bagi banyak orang yang ada di India. Dan saya rasa ada satu detail kecil yang penting, yang mana ada seorang jurnalis yang kemudian membuat film tentang Bunda Teresa ini. Orang ini bernama Malcolm, Bapak Ibu. Malcolm ini bagaimana dia akhirnya, yang dulunya dia ini agnostik. Dia agnostik, dia nggak pusing lah yang namanya masalah agama dan lain-lain. Dia nggak mau pusing dengan hal itu. Tetapi ketika melihat kehidupan Bunda Teresa ini, setelah membuat film itu, kemudian saat ini dia menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Saya rasa selain orang India yang sedemikian banyak akhirnya mengenal Kristus melalui kehidupan yang berdampak dari Bunda Teresa yang akhirnya menuntun orang-orang India untuk mengenal Kristus, tetapi ada satu orang penting, jurnalis ini yang pada akhirnya bertobat juga, Bapak Ibu. Dan kemudian ketika dia meninggal, sudah banyak hal dampak dalam hidupnya yang memberkati orang banyak. Dan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita menjadi garam dan terang? Sudahkah hidup kita ini berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita? Sudahkah hidup kita ini, kesaksian hidup kita yang baik, yang benar ini, membawa orang yang mengenal kita akhirnya mengenal Kristus? Atau sebaliknya, Bapak Ibu, justru kita ini menjadi batu sandungan, membuat orang tidak mau percaya kepada Kristus? Mari Bapak Ibu, saat ini kita koreksi diri. Dan mari Bapak Ibu, kita semuanya mau berkomitmen. Tuhan, mulai sekarang saya ingin memiliki hidup berdampak. Mulai sekarang saya ingin membawa orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus akhirnya mengenal Kristus. Pakai sisa hidup kita ini, Bapak Ibu, untuk pelayanan. Tidak hanya dalam berkhotbah, tidak hanya dalam bermain musik, menyanyi, memuji Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita bisa menjadi buku yang bisa terbuka dan dibaca banyak orang dan melakukan kebenaran. Mari kita menjadi orang yang berdampak, mari kita jadi garam dan terang. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami rindu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ampuni kami ketika kami selama ini gagal, Bapak. Ketika kami kadang-kadang justru menjadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Kristus. Tapi hari ini kami mau berkomitmen kembali untuk hidup kami bisa berdampak bagi orang lain. Hidup kami dapat membawa orang yang belum mengenal Engkau menjadi mengenal Engkau. Sehingga orang akan berkata bahwa mereka tertarik pada Kristus, tapi mereka juga tertarik kepada orang-orang Kristen atau pengikut-Mu yang melakukan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami adalah manusia yang lemah yang butuh pertolongan. Mari Bapak, Engkau tuntun kami untuk melakukan firman ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, waktunya untuk kita memberikan persembahan. Silakan persembahan bisa ditransfer langsung ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus, atau Bapak Ibu yang mau mengantarkan persembahannya bisa ditaruh di amplop, kemudian diantarkan ke gereja, diberikan kepada Pak Pendeta Karel. Dan saat ini mari kita akan berdoa untuk persembahan ini, dan doa persembahan akan dibawakan oleh Pak Pendeta Karel Lolo.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini masih melanda seluruh dunia. Mari kita sama-sama berdoa mohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk menolong sehingga situasi ini bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Bahkan kita berdoa untuk setiap pergumulan dalam keluarga dan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melalui bulan Agustus selama 31 hari. Dan kali ini Tuhan, kami memasuki minggu pertama di bulan September. Kami berterima kasih karena Tuhan memungkinkan semuanya itu terjadi. Kami memuji Engkau karena Engkau memberi kecukupan kepada kami untuk hidup kami secara jasmani, tetapi juga secara rohani, melalui setiap berkat yang kami terima, baik makan dan minum, tetapi juga melalui firman Tuhan, melalui pujian dan apa saja yang dapat kami pikirkan di dalam hidup ini untuk membangun kerohanian kami. Tuhan sudah menyediakan melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan hidup yang mereka alami. Dan kami mau berdoa khusus untuk ayah dari saudara kekasih kami Heni yang saat ini masih dalam proses penyembuhan dari penyakit gula yang dia alami. Kami mohon Bapa supaya Engkau menolong sehingga setiap obat yang diberikan oleh dokter ataupun melalui ramuan-ramuan yang dia minum, Bapak Heni bisa sembuh secara sempurna. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin yang kami tidak ketahui, tetapi mereka di dalam kondisi yang juga sakit, Tuhan jamah dan kunjungi mereka satu persatu. Beri kesembuhan atas hidup mereka Tuhan, agar mereka boleh bersukacita. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang sedang terjadi, yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di dalam keluarga masing-masing, baik itu pergumulan menyangkut ekonomi, pergumulan karena anak-anak yang studi di tanah Papua maupun juga di luar Papua yang saat ini sedang dalam proses studi mereka masing-masing di semua jenjang. Kami mohon supaya Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam menjalani studi yang Tuhan percayakan. Cukupkan segala keperluan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang tua dengan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Kota Raja, baik TK maupun juga SD, di dalam semua proses belajar mengajar yang sudah dijalankan secara daring ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berkenan kepada kami sehingga dalam waktu-waktu ke depan ini situasi makin membaik sehingga anak-anak kami bisa kembali ke sekolah dan proses belajar tatap muka bisa dijalankan kembali. Semuanya ini menjadi doa kami Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Menjadi harapan kami di hadapan-Mu bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Jayapura di mana kami tinggal, pemerintah yang ada baik itu wali kota beserta seluruh kabinetnya, pemerintah provinsi Papua di dalam menyiapkan PON yang akan berlangsung di bulan depan di tanggal 2 Oktober yang akan datang. Kami mohon supaya Tuhan tolong sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan situasi pandemi ini tidak makin merajalela Tuhan ketika makin banyak orang yang akan datang nanti ke tanah Papua. Tuhan tolong semua panitia yang bekerja, Tuhan tolong juga pemerintah di dalam mengatasi segala sesuatu sehingga semuanya berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri yang terus bekerja dengan semua pihak keamanan lainnya. Tuhan tolong sehingga tugas mereka dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Negara dan bangsa kami juga Tuhan dengan semua kondisi yang ada ini, kami mohon berkati presiden kami dan dari seluruh pemerintahan dari pusat sampai ke semua daerah Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan di dalam pergulatan bangsa kami untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Tuhan kasihani kami sehingga kami semua bisa bekerja dengan baik dan berkat Tuhan tetap kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di dalam jemaat ini, khususnya mereka yang memiliki anak-anak kecil di rumah. Tuhan kasihani mereka dan tetap bisa mengikuti ibadah melalui ibadah sekolah minggu yang juga disiarkan secara online ya Tuhan melalui siaran sekolah minggu. Biarlah mereka masing-masing bisa menjadi berkat
di dalam keluarga dari setiap ibadah yang diselenggarakan. Berkati orang tua untuk dapat mendampingi setiap anak mereka bisa mengikuti ibadah. Jemaat-Mu dengan semua yang saat ini sedang mengandung, biarlah Tuhan memberkati sehingga kandungan mereka sehat dan mereka pada saatnya akan melahirkan anak-anaknya Tuhan karuniakan di dalam tengah-tengah keluarga. Berdoa juga untuk setiap orang-orang tua di dalam jemaat ini dengan segala kondisi hidup mereka masing-masing di tengah keluarga. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan sehingga setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Seluruh pelayanan kami di tengah jemaat ini Tuhan, kami juga mohon kepadamu supaya memberkati baik di Kota Raja maupun juga di pos pelayanan Koya, khususnya dengan hamba Tuhan yang baru yaitu Saudara Evangelis Niki Christopher Sefatu yang dipercaya untuk mengelola pelayanan di sana. Berkati Tuhan dalam ibadah perdana yang akan dilakukan di bulan September ini, tanggal 6 ini Tuhan juga berlangsung dengan baik seperti terjadi di Kota Raja walaupun kami masih secara daring. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dengan semua kondisi yang ada. Bahkan semua unit-unit Kalam Kudus yang masih merayakan ibadah dengan streaming ataupun juga ada yang sudah onsite ya Tuhan. Berkati sehingga semua ibadah itu memberkati umat-Mu, memberi pertumbuhan rohani kepada mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan dalam kesempatan seperti ini Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap kami dalam hidup ini yang sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Berkatilah umat-Mu dengan segala pekerjaan mereka sehingga kami semua hidup dalam pemeliharaan dan kelimpahan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tempat di mana kami menaruh seluruh pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan setelah itu kita akan menerima berkat. Puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Tuhan, masukilah seluruh aktivitas kehidupan masing-masing dengan terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit, serta terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kembali untuk kita semua bahwa di bulan September ini kita akan mengadakan pemilihan
majelis yang baru periode 2021-2023. Mohon partisipasi kita semua untuk ikut di dalam pemilihan majelis seperti sudah disampaikan oleh Bapak Samosir pada 2 minggu yang lalu. Kita harapkan bahwa seluruh jemaat bisa mengenal calon-calon yang Bapak Ibu mau pilih untuk bersama-sama dengan rohaniwan dapat melayani Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan kita di Kota Raja maupun juga di pos pelayanan Koya Barat. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan untuk ibadah onsite atau ibadah di gereja, kita akan sampaikan nanti di WA grup jemaat, bahkan bisa yang mungkin yang belum masuk ke dalam grup WA jemaat bisa memberitahu sehingga kami admin bisa memasukkan. Nanti ketika situasi semakin membaik, kami akan umumkan untuk kita kapan mulai ibadah onsite atau ibadah di gereja secara langsung. Dan bila mana masih ada Bapak Ibu yang masih ingin untuk beribadah di rumah karena situasi belum memungkinkan, bisa mengikuti dari gereja Kristen Kalam Kudus yang lain atau juga bisa mengikuti dari gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.